Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Fitri Rahayu SH, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN Lembean Wetan 2, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor peserta 3520130016363. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan mengajar di kelas 6 dengan materi pembahasan hukum halal dan haram dengan submateri definisi halal dan haram. Guna untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, sebelum memulainya, Bu Guru mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, Abilal Habib, Agung Satria, Adit Akila. Nah, semuanya hadir ya? Alhamdulillah, anak-anak semuanya sehat dan masih semangat. Nah, untuk selanjutnya yaitu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Ananda Vio. Kepada Vio, yuk silakan maju ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Untuk anak video silakan kembali ke tempat duduknya. Semoga dengan kita berdoa, ilmu yang kita pelajari hari ini, ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa barokah dan bisa kita pahami dengan baik. Amin ya. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Kepada Ananda Syafika, silakan untuk dirijen dan teman-teman yang lain untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, selanjutnya Bu Guru mau tanya, kemarin pertemuan yang kemarin ada yang masih ingat kita membahas atau belajar tentang apa? Bertiga tentang apa? Saling maaf dan memaafkan. Nah, hari ini kita akan masuk di bab baru, yaitu tentang hukum halal dan haram. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tanya, anak-anak, tadi pagi kalian sarapan apa tidak? Sarapan. Apa menu kalian? Apa menu sarapan kalian?
disimak ya. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pit hijau kesukaan kamu, Samir. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Dari video yang sudah kalian simak, yang sudah kalian lihat tadi, pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Ya, kita tidak boleh memilih makanan yang halal. Terus apabila kalian diberi pilihan makanan tersebut, apa yang kalian lakukan? Menolaknya atau tidak mau, tidak mengambilnya, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Di sini yaitu pengertian halal. Halal berasal dari kata halal yang artinya dibolehkan atau diizinkan. Secara istilah, halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan atau dilakukan. Kemudian dalil tentang halal yaitu ada pada surat apa? Al-Baqarah ayat 119. Kemudian pengertian haram. Haram berasal dari kata harama yang artinya dilarang. Secara istilah halal, haram. Secara istilah haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi tidak boleh, digunakan tidak boleh, dan juga dilakukan pun juga tidak boleh. Kemudian dalil tentang haram ada pada surat apa? Al-Maidah ayat 3. Ciri-ciri makanan dan minuman halal apa saja? Yang pertama, tidak mengandung bahan haram. Selanjutnya, diolah sesuai syariat Islam, diperoleh dengan cara halal, maksudnya itu tidak diperolehnya tidak dengan mencuri, tidak dengan berbohong, tidak dengan mengambil hak orang lain. Kemudian bersih dari najis. Kemudian memiliki sertifikat halal dari MUI dan tidak membahayakan kesehatan. Itu semua adalah ciri-ciri makanan dan minuman yang halal. Itu adalah materi yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya kemarin kalian sudah dibagi kelompoknya ya? Ya, dibagi ada berapa kelompok ini? 3 kelompok. Yang masing-masing sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, ini kemudian Bu Guru akan
Dilanjutkan dengan Rizky. Kami membeli cemilan kertas yang sudah ada label halal dari ibu dan ini halal. Ya. Siti mau minum minuman bersoda yang tidak jelas ada label halalnya atau tidak haram. Budi menemukan uang di dalam lalu ia gunakan untuk membeli makanan haram. Oke. Sudah. Ya. Mungkin ya dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau memberikan komentarnya atau memberikan pertanyaan. Tidak. Perwakilan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya silakan. Ya silakan, siapa dulu? Misal atau Davin? Apa Misal? Oke. Mengapa umat Islam harus memperhatikan label halal dalam makanan dan minuman? Karena kalau tidak ada labelnya halal. Oke, yuk selanjutnya. Nanti yang masih layak makan karena merasa sudah menang haram. Oke. Ali membantu ibunya membuat kue dengan bahan bakar halal dari bakar halal. Oke, ya sudah. Sudah mungkin ya. Itu tadi hasil diskusinya kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain, kelompok 1 atau kelompok 3 ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan, disilakan. Oke, Meiko silakan. Mau tanya ke kelompok 2. Bagaimana jika tidak ada label halalnya? Ayo silakan untuk kelompok 2 dijawabnya. Ya. Lebih baik tidak dibeli atau dihindari. Ya. Jadi ketika ada makanan dan itu tidak jelas labelnya itu haram halal, lebih baik apa? Tidak dibeli atau dihindari. Ya. Mungkin itu presentasinya dari kelompok 2. Ya beri tepuk tangan. Presentasi selanjutnya yaitu kelompok terakhir, kelompok 1. Silakan perwakilannya dari kelompok 1 maju ke depan. Ya, siapa dulu? Leo apa Linda? Leo, ya. Jika dasar hukum malam kenalan dalam Islam, dia berwarna malam ayat 198 Al-Ma'idah ayat 3. Ya, tuh, ya silakan untuk Alinda. Kami membeli ikan bakar di warung, ternyata dibakar di kerupuk bekas dari haram. Ya, Pak terus Soto membeli ayam potong dari haram. Ayamnya halal, tetapi penyembelihannya tidak sesuai syariat. Halal. ya. Sudah selesai? Sudah. Hasil presentasinya kelompok 1 itu sudah selesai. Mungkin ya dari kelompok 3 maupun kelompok 2 ada pertanyaan atau mau menanggapi. Bu guru saya tidak setuju dengan ini atau mau memberikan pertanyaan. Itu silakan. Oh ya, Naila, yuk. Bagaimana jika kita tidak tahu bahwa makanan itu diolah dengan bahan yang haram? Ya. Bagaimana jika kita tidak tahu bahwa suatu makanan itu diolah dengan bahan yang haram? Mungkin dari Leo atau Arinda yang menjawab. Leo, oke. Apa ya jawaban Leo? Kalau kita tidak tahu itu dari bahan yang haram, maka bukannya kita mau kita cari kita. Ya. Ketika kita tidak tahu bahwa bahan yang diolah untuk makanan itu mengandung bahan yang haram, ya bismillah niat saja semoga karena memang kita tidak tahu itu tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa karena memang kita tidak tahu tapi diniatkan bismillah semoga kita tetap sehat dan juga apa yang kita makan itu tetap kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Oke? Ya, sudah selesai? Ya, silakan duduk. Beri tepuk tangan. Nah, alhamdulillah untuk presentasi kelompoknya sudah selesai. Nah, sekarang Bu Guru mau mengklarifikasi atau memberikan jawaban bagi yang kurang tepat tadi ya. Tadi pengertian dari halal dan haram. Halal itu segala sesuatu yang diperbolehkan dan juga haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kemudian umat Islam harus memperhatikan label halal dan haram itu karena untuk menjaga kesehatan kita dan juga mengapa sebutkan sebab-sebab halal dan haramnya segala sesuatu. Sebabnya apa? Itu bisa dikatakan barang atau benda atau segala sesuatu itu haram dari cara misalnya dari bahannya dari bahan yang mengandung bahan haram, contohnya daging babi, tikus, ulat. Kemudian cara mendapatkannya misalnya dengan mencuri
kemudian untuk mengevaluasi kegiatan atau materi kita pada hari ini, Bu Guru ada semacam pertanyaan, nanti dijawab, ya, dijawab kemudian ini untuk mengukur tingkat pemahaman kalian. Nih. Ini dijawab sendiri-sendiri ya. Bagaimana sudah? Sudah. Yang sudah dikumpulkan. kehidupan kalian masing-masing.